Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Di bawah bayang-bayang megah tembok besar Cina, sebuah penemuan yang mengguncang dunia arkeologi dan memicu perdebatan sengit di kalangan ahli agama dan sejarah terungkap. Sebuah struktur misterius yang tersembunyi di bawah tanah, yang kemudian teridentifikasi sebagai makam yang diduga milik Nabi Sulaiman. Tim arkeologis internasional yang dipimpin oleh Dr. Liu Wei dari Universitas Peking dan Dr. Sarah Han dari Universitas Oxford, setelah melakukan pemindaian georadar yang cermat di sekitar Provinsi Hebei, menemukan ruangan bawah tanah yang terbuat dari batu bata kuno dan marmer, menyimpan sebuah peti mati yang terbuat dari logam yang belum dikenang, dihiasi dengan ukiran seekor burung yang identik dengan burung hudhud yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dinding makam, tulisan dalam bahasa Ibrani kuno dan Arab kuno terukir dengan jelas, menyebutkan Sulaiman bin Daud, sementara cincin emas dengan ukiran singa dan burung yang ditemukan di dalam peti mati semakin memperkuat dugaan tersebut. Penemuan ini langsung memicu reaksi takjub dari para peneliti, terutama Dr. Sarah Han, seorang ahli arkeologi Timur Tengah yang langsung terpukau dengan ukiran burung dan menganggapnya sebagai bukti kuat keterkaitan dengan Nabi Sulaiman. Dr. Liu Wei, yang dikenal dengan pendekatan ilmiahnya yang ketat, juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, mengakui bahwa struktur makam ini tidak seperti apapun yang pernah ditemukan sebelumnya di Cina. Struktur makam ini berbeda secara signifikan dari pemakaman tradisional Cina, menunjukkan pengaruh gaya Timur Tengah kuno. Pemerintah Cina, setelah menutup area tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut, memicu spekulasi tentang upaya mereka untuk mengendalikan informasi dan menyelidiki penemuan ini secara mendalam. Reaksi dari dunia Islam sangat beragam, dengan banyak ulama meminta verifikasi lebih lanjut dan beberapa yang langsung menerima penemuan ini sebagai bukti nyata dari perjalanan Nabi Sulaiman ke timur jauh. Sementara itu, ahli sejarah berdebat tentang kemungkinan Nabi Sulaiman pernah mengunjungi Cina, mengaitkan kisahnya dengan perdagangan kuno antara Timur Tengah dan Tiongkok. Beberapa teori muncul, termasuk dugaan bahwa makam ini dibangun oleh para peziarah Islam kuno yang percaya Nabi Sulaiman pernah singgah di wilayah tersebut, atau bahwa makam ini merupakan bukti bahwa Nabi Sulaiman benar-benar pernah melakukan perjalanan ke Cina, mungkin dalam konteks perdagangan atau diplomasi. Meskipun bukti-bukti arkeologis yang ditemukan sangat menjanjikan, penemuan makam Nabi Sulaiman di bawah tembok besar Cina tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, memicu pertanyaan mendalam tentang sejarah agama, perjalanan kuno, dan hubungan antara peradaban Timur dan Barat. Penemuan ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dan berpotensi mengubah pemahaman kita tentang sejarah dunia, mengingatkan kita bahwa sejarah masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan setiap penemuan baru dapat mengungkap lapisan-lapisan baru dari masa lalu yang tersembunyi. Ketika satu rahasia terungkap, 1000 rahasia lainnya muncul, dan penemuan makam Nabi Sulaiman di bawah tembok besar Cina hanyalah permulaan dari perjalanan penjelajahan sejarah yang tak terbatas. Bintang rahasia yang telah tertutup selama ribuan tahun mulai menggeliat dengan kekuatan yang memukau, mengajukan pertanyaan yang menggetarkan jiwa manusia. Apakah benar makam Nabi Sulaiman, tokoh paling bijaksana dalam sejarah, bersembunyi di antara batu-batu raksasa itu? Pada tahun 2018, sebuah tim arkeologis internasional yang terdiri dari para ahli terbaik, dipimpin oleh Dr. Liu Wei, seorang ahli arkeologi Cina yang tenar dari Universitas Peking, dan Dr. Sarah Han, seorang sarjana Timur Tengah handal dari Universitas Oxford, menemukan sebuah struktur yang penuh misteri di bawah permukaan tembok besar Cina, tepatnya di wilayah yang terpencil di dekat Provinsi Hebei. Awalnya, tujuan mereka adalah mencari bukti-bukti pemukiman kuno dari dinasti Ming. Namun hasil pemindaian georadar yang dilakukan dengan ketelitian luar biasa menunjukkan adanya sesuatu yang jauh lebih menarik dan tidak biasa. Sebuah kamar makam yang sangat terisolasi dan besar, tersembunyi dari pandangan selama berabad-abad. Dengan hati-hati dan kehati-hatian yang tinggi, mengingat potensi signifikansi temuan ini, tim melakukan penggalian yang sangat hati-hati, melewati lapisan-lapisan tanah dan batu,
merasakan sejarah yang terkubur di bawah setiap galian. Akhirnya, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang luar biasa, terbuat dari batu bata yang kuat dan dinding marmer yang megah, sebuah bukti keahlian teknik bangunan yang hebat dari masa lalu yang tidak biasa ditemukan di Cina kuno. Di dalamnya, terletak sebuah peti mati yang menakjubkan, terbuat dari logam yang tidak dikenal dan tampaknya tidak pernah rusak, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit dan indah, yang menggambarkan dengan jelas seekor burung yang elok dan khas. Sebuah gambaran yang langsung mengingatkan pada burung hudhud, hewan peliharaan terkenal Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pembawa berita dari Raja Yaman ke istana Baginda. Reaksi di antara para peneliti adalah kekagetan yang mendalam. Dr. Sarahan, seorang ahli arkeologi Timur Tengah yang sangat berpengalaman, langsung terpukau dan kesalahan dalam mengusap ukiran burung yang terukir pada permukaan logam kuno tersebut, mengucapkan, "Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin buatan manusia biasa dari Cina kuno. Bentuk burung ini, detailnya, semuanya terlalu mirip dengan deskripsi hudhud dalam Al-Quran. Jika ini benar-benar apa yang kita duga, maka kita telah menemukan salah satu situs paling penting dalam sejarah agama dan peradaban manusia." Dr. Li Wei, seorang ilmuwan yang biasanya tenang dan rasional, tidak bisa menyembunyikan kekaguman dalam matanya. Dia mengatakan, "Kami telah menggali banyak makam di Cina dari berbagai periode sejarah. Tetapi ini benar-benar berbeda. Arsitektur, material, gaya keseluruhan semuanya tidak biasa dan menunjukkan pengaruh dari luar Cina." Dia menunjuk ke dinding makam, di mana tulisan dalam bahasa Ibrani kuno dan bahasa Arab kuno terukir dengan jelas dan tegas, membentuk kalimat yang mengesankan, "Sulaiman bin Daud, raja yang bijaksana." Bukti semakin bertambah. Di dalam makam, mereka menemukan artefak-artefak lain yang menakjubkan, termasuk sebuah cincin emas yang megah dengan ukiran singa yang menggambarkan keberanian dan kekuasaan, serta seekor burung yang mungkin mewakili hudhud, mirip dengan deskripsi dalam Al-Quran tentang kekuasaan Nabi Sulaiman atas binatang dan jin. Struktur makam itu sendiri, dengan desain dan arsitekturnya, tidak cocok dengan gaya pemakaman Cina kuno yang biasa ditemukan, tetapi jauh lebih mirip dengan makam atau bangunan suci dari Timur Tengah kuno. Berita tentang penemuan ini menyebar seperti api di kawasan gurun kering melalui media global, menciptakan gelombang kekaguman dan kontroversi yang besar. Para ahli sejarah, arkeolog dan teolog dari seluruh dunia berdebat hebat, masing-masing menyajikan argumen dan bukti untuk mendukung atau menentang klaim bahwa ini adalah makam Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Beberapa ahli menganggap ini sebagai potensi penemuan terbesar abad ini, sebuah bukti luar biasa tentang perjalanan Nabi Sulaiman yang mungkin lebih luas dari yang pernah dipikirkan sebelumnya. Sementara yang lain bersikeras bahwa ini mungkin hanya sebuah replika yang dibuat oleh para pasiarah Islam kuno yang penuh keyakinan bahwa Nabi Sulaiman pernah singgah di Cina, atau mungkin sekadar penipuan yang rumit. Pemerintah Cina menghadapi tekanan internasional dan signifikansi potensi temuan ini, dengan cepat menutup area sekitar makam dan membatasi akses publik, menolak memberikan informasi lebih lanjut, yang hanya menambah spekulasi dan kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka temukan. Di sisi lain, umat Islam di seluruh dunia merespons berita ini dengan campuran antara kekaguman yang mendalam dan antusiasme, sementara beberapa ulama agung dan ahli teologi Muslim meminta verifikasi yang ketat dan akurat sebelum mengambil posisi resmi. Ahli sejarah dan ahli geografi mulai memeriksa kembali catatan kuno, mencari tanda-tanda perjalanan Nabi Sulaiman ke timur jauh, sementara yang lain berpendapat bahwa ini mungkin bukan bukti perjalanan langsung, tetapi bukti perdagangan dan interaksi budaya yang intensif antara Cina dan Timur Tengah, yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, di mana legenda dan kepercayaan tentang Nabi Sulaiman mungkin telah menyebar dan diadaptasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa makam ini mungkin dibangun oleh para pasiarah Islam kuno yang sangat percaya bahwa Nabi Sulaiman pernah mengunjungi atau bahkan meninggal dunia di Cina, dan mereka membangun makam ini sebagai tempat ziarah dan peringatan. Yang lain, yang lebih skeptis, menganggap ini sebagai bukti bahwa Nabi Sulaiman benar-benar pernah mengunjungi Cina, mungkin dalam konteks perdagangan yang luas atau misi diplomatik yang tidak tercatat secara rinci dalam sumber-sumber utama.
Penemuan makam yang diduga milik Nabi Sulaiman di bawah tembok besar Cina masih tetap menjadi misteri besar yang menantang pemahaman kita tentang sejarah dan agama. Apakah ini benar-benar tempat peristirahatan terakhir dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, ataukah hanya sebuah makam yang dibangun sebagai ungkapan kepercayaan yang kuat oleh generasi lalu? Satu hal yang pasti, penemuan ini telah membuka pintu baru yang menarik untuk penelitian yang lebih dalam tentang sejarah, interaksi antar budaya, dan peran agama dalam membentuk identitas dan cerita suku bangsa, sementara dunia menunggu dengan antusiasme verifikasi yang pasti dan penjelasan yang komprehensif dari pihak berwenang. Satu hal yang jelas, sejarah, dengan segala kekayaan misteri dan rahasia yang terpendam di dalamnya, masih banyak hal yang harus kita pelajari.